Danau Victoria adalah danau air tawar terbesar kedua di dunia. Luasnya mencapai 70.000 km persegi. Danau ini adalah sumber daya vital bagi jutaan orang dan membentang di 3 negara Afrika Timur, Kenya, Tanzania, dan Uganda. Danau Victoria adalah reservoir utama Sungai Nil dan merupakan rumah bagi lebih dari 80 pulau. Namun, Danau Victoria juga merupakan salah satu danau paling mematikan di dunia. Kondisi cuaca yang tidak menentu dan campuran komunikasi yang buruk mengakibatkan sekitar 5.000 kematian orang per tahun di danau ini. Selain itu, danau ini juga menyimpan hewan-hewan yang mematikan. Hewan yang dimaksud bukanlah predator biasa yang mungkin Anda pikirkan, melainkan spesies siput tertentu. Siput kecil ini adalah inang bagi parasit penyebab Schistosomiasis atau juga dikenal sebagai bilharzia atau demam keong. Hal ini menyebabkan Danau Victoria menjadi salah satu hotspot Schistosomiasis paling terkenal di dunia. Schistosomiasis adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh cacing parasit kecil yang tergolong penyakit tropis, terabaikan, dan memiliki siklus hidup yang sangat kompleks. Cacing parasit ini pertama kali ditemukan oleh Theodor Bilharz pada tahun 1850-an, sehingga namanya diambil menjadi penyakit bilharzia. Namun, penyakit ini tampaknya telah ada sejak waktu yang lama, dan bukti infeksi bahkan telah ditemukan di mumi Mesir kuno. Becky Corkill, pemegang gelar PhD dalam ilmu biologi, menjelaskan bahwa orang-orang bisa terkena parasit ini dengan berenang di air tawar yang terinfeksi. Ada 5 jenis utama parasit Schistosoma yang bertanggung jawab atas penyakit Schistosomiasis. Di Danau Victoria, parasit utamanya adalah Schistosoma mansoni. Ketika ada pemeriksaan anak-anak sekolah di Mwanza, Tanzania, yang tinggal di tepi danau itu, hampir 25% atau lebih dari mereka ternyata telah terinfeksi parasit ini dalam satu sampel tinja. Ketika orang yang terinfeksi mengeluarkan urin atau kotoran yang terkontaminasi ke dalam air tawar, telur-telur parasit itu menetas menjadi larva-larva. Larva-larva ini berenang melalui air dan akan menembus dan menginfeksi siput air tawar. Larva-larva tersebut memiliki waktu yang cukup untuk berkembang dan berkembang biak secara aseksual di dalam tubuh siput itu. Mereka akan lepas kembali ke badan air dalam bentuk yang disebut serkaria. Serkaria-serkaria ini memiliki ekor dan kepala, dan akan menggali jalan keluar dari siput ke dalam air di sekitarnya. Mereka akan berenang berkeliling sampai 3 hari mencari inang berikutnya, termasuk manusia. Mereka akan masuk ke dalam manusia, kehilangan ekor dalam prosesnya, dan menyelam ke dalam aliran darah. Begitu mereka bermigrasi ke aliran darah, mereka melakukan tur ajaib kecil di sekitar tubuh, berhenti di paru-paru, dan berakhir di hati. Gejala penyakit Schistosomiasis seringkali dari reaksi tubuh terhadap telur, bukan cacing itu sendiri. Telur sering masuk ke usus atau kandung kemih dan dapat menyebabkan peradangan dan jaringan parut. Anak-anak yang terinfeksi berulang kali dapat mengalami malnutrisi, kesulitan belajar, anemia, dan setelah bertahun-tahun terinfeksi, akan mengalami kerusakan organ. Terkadang ada tanda-tanda awal dari infeksi parasit ini. Ketika serkaria menembus kulit, orang bisa mengalami ruam, kadang-kadang disebut gatal perenang, yang akan sering hilang seiring waktu. Akan tetapi dalam waktu 1-2 bulan setelah terinfeksi, orang itu terkadang dapat menunjukkan demam katayama dengan gejala menggigil, batuk, demam, dan nyeri otot. Jika tidak ada pengobatan yang diberikan, Schistosomiasis dapat bertahan selama bertahun-tahun. Gejala kronis ini dapat mencakup pembesaran hati, sakit perut, dan masalah buang air kecil, dan masuknya darah dalam tinja atau air seni. Jika orang dewasa memiliki infeksi kronis schistosoma pada infeksi saluran kemih, hal ini dapat meningkatkan risiko kanker kandung kemih. Schistosomiasis yang menggantung di sekitar kandung kemih juga dapat memengaruhi organ lain di panggul dan dapat menyebabkan Schistosomiasis genitourinary. Hal ini dapat menyebabkan air mani berdarah pada beberapa orang. Pada orang lain dapat menyebabkan lesi serviks. Terkadang,
Telur parasit ini dapat melewati sawar darah otak dan menyebabkan neurocystosomiasis. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti kejang dan penyakit neurodegeneratif lainnya. Di masa lalu, pria-pria yang terinfeksi parasit ini biasanya mengalami menstruasi karena mereka melihat darah dalam urin mereka. Pada tahun 1798, ketika pasukan Napoleon mendarat di Mesir, mereka menyebut Mesir sebagai tanah para pria yang sedang menstruasi. Kini, hanya ada satu pengobatan yang disetujui untuk digunakan dalam mengobati penyakit ini, dan itu adalah praziquantel. Masalahnya, obat ini hanya efektif pada cacing dewasa dan bukan untuk fase cacing lainnya. Masalah lainnya, penggunaan obat ini perlahan juga bisa membuat cacing parasit ini menjadi kebal terhadap obat.